Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Evangelia Kriselawati dengan NIM 1320134086 dari kelas 3C. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi pemicu tindakan kecurangan atau fraud pada perusahaan. Masalah sumber daya manusia menjadi sorotan dan tumpuan bagi kalangan perusahaan untuk tetap dapat bertahan di era globalisasi. Sumber daya manusia merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan organisasi yang efektif. Kedudukan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan sangat penting. Perusahaan sering menemukan kesulitan dalam mengatur karyawan, di mana lemahnya sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh para manajemen atau pemimpin memungkinkan karyawan melakukan kecurangan atau fraud. Karena dirasanya ada kesempatan dan peluang untuk menjalankan kecurangannya, serta tidak ada pengawasan yang ketat dari pihak manajemen atau pemimpin. Mengingat budaya di sekitar kita yang akrab akan korupsi, kolusi, dan nepotisme, membuat semua pihak mawas diri untuk mencegah dan menghadapi tindakan fraud yang sewaktu-waktu dapat terjadi di sektor publik maupun swasta, mulai dari sektor usaha terkecil hingga bisnis besar, lokal maupun internasional, dimungkinkan dijalankan oleh beberapa orang karyawan yang dapat melakukan fraud seperti penggelapan aset perusahaan hingga menyebabkan perusahaan mengalami kebangkrutan dan tidak dapat mempertahankan kelangsungan bisnisnya. Dalam Kota 2010 menyatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud, yaitu adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Sejalan dengan itu, Albert Edelman 2016 menyatakan dalam istilah fraud triangle di mana fraud triangle ini terdiri dari pressure, opportunity, dan rationalization. Sejalan dengan kedua pendapat para ahli tersebut, Cariono 2013 berpendapat bahwa dalam teori segitiga perilaku fraud didukung oleh tiga unsur, yaitu adanya tekanan, kesempatan, dan kebenaran. PT X Indonesia bergerak di bidang distributor yang dimana sebagai perantara yang menyatukan produk di pabrik manufaktur ke pengecer atau retailer. PT X Indonesia di Bali memiliki cabang di Kota Denpasar, Kabupaten Bungkul, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, dan Kota Singaraja yang memiliki divisi kepala cabang. Adanya target penjualan diberikan supervisi kepada salesman, membuat salesman melakukan tindak fraud agar target yang diberikan bisa tercapai walaupun dengan cara yang curang. Hal yang dilakukan salesman yaitu memanipulasi nama toko. Salesman melakukan hal tersebut karena adanya tekanan yang dirasakannya terlalu berat untuk bisa mencapai target setiap harinya. Mereka berpikir hal tersebut yang pantas dilakukan untuk bisa mencapai target. Kecurangan yang kedua masih dilakukan oleh salesman. Mungkin tidak semua yang memiliki jabatan sebagai salesman melakukan hal ini, di mana mereka menggunakan uang hasil penjualannya terlebih dahulu untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut dilakukan karena mereka merasa kekurangan uang dan harus membayar utang. Yang berikut telah literatur dan perumusan hipotesis pengaruh tekanan terhadap tindakan kecurangan atau fraud. Tuan Akuntan dari 2010 menjelaskan bahwa tekanan atau pressure ini bermula dari penggunaan uang perusahaan oleh pelaku karena ada tekanan yang berlebihan. Orang ini mempunyai kebutuhan keuangan yang besar dan tidak bisa diceritakan kepada orang lain. Konsep yang paling penting di sini adalah suatu tekanan yang memimpin hidupnya berupa kebutuhan akan uang, dan ia tidak bisa berbagi atau sharing dengan orang lain. Albert et al. 2012 menyatakan bahwa semakin tinggi pressure maka semakin besar pula kemungkinan perilaku fraud itu terjadi. Tekanan ini berasal dari tekanan pihak internal. Tekanan pihak internal di sini adalah target keuangan yang ditetapkan oleh perusahaan kepada manajemen untuk bisa mencapainya. Salah satu motivasi untuk melakukan fraud adalah untuk memenuhi target keuangan internal. Target keuangan internal yang dipatokkan oleh manajemen membuat mereka memotivasi untuk melakukan fraud. Ketika target keuangan tersebut berkaitan dengan perjanjian, kompensasi, atau bonus plan. Selain itu, tekanan organisasi yang selalu menuntut kinerja pegawai agar sesuai dengan target juga memberikan andil besar bagi seseorang dalam memicu seseorang untuk melakukan fraud. Mustikasari 2013 berdasarkan pembahasan tersebut dapat dirumuskan hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut. S1. Tekanan berpengaruh terhadap tindakan kecurangan atau fraud. Pengaruh kesempatan terhadap tindakan kecurangan atau
yaitu yang pertama adalah orang yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai kelemahan organisasi dan sistem yang ada akan lebih mudah melakukan fraud. Dan yang kedua adalah kurang efektif kontrol karena masih dapat memberikan kesempatan bagi karyawan untuk melakukan penipuan. Dalam melakukan fraud, pelaku meyakini bahwa tindakan yang dilakukan kemungkinan kecil untuk diketahui oleh orang lain, sehingga peluang untuk berbuat curang akan semakin besar. Susanto dan Hartono. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis pada perkara ini sebagai berikut. Ada yaitu kesempatan berpengaruh terhadap tindakan kecurangan atau fraud. Pengaruh rasionalisasi terhadap tindakan kecurangan atau fraud. Rasionalisasi didefinisikan sebagai bentuk sikap dan proses berpikir seseorang yang didasari atas dasar berbagai pertimbangan moral individu karyawan untuk merasionalisasikan perilaku fraud dengan menggunakan beragam alasan sebagai bentuk pembenaran atas perilakunya. Pembenaran rasional yang dilakukan oleh pelaku dengan anggapan bahwa tindakan yang dilakukan adalah benar dan wajar meskipun ada pihak yang menjadi korban atas perbuatannya. Hampir semua tindakan fraud yang dilakukan oleh pelaku didasari atas dasar rasionalisasi atau pembenaran dari tujuan penelitian ini, yaitu untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengaruh tekanan, kesempatan, rasionalisasi dalam memberikan andil munculnya tindakan kecurangan atau fraud. Penelitian ini dilakukan di 5 cabang PTX yang ada di Provinsi Bali, yaitu Denpasar, Tabanan, Kelungkung, Gianyar, dan Singaraja. Peneliti memilih seluruh kantor cabang di Bali karena peneliti ingin memperoleh hasil penelitian yang memang benar-benar menggambarkan kondisi real di lapangan yang menyebabkan terjadinya fraud. Berdasarkan hasil analisis, diketahui persamaan dari selisih untuk mengetahui pengaruh tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi terhadap tindakan fraud pada PTX dengan menggunakan analisis koefisien beta. Hasil perhitungan konstansa dan koefisien beta dapat dilihat pada tabel 1 berdasarkan perhitungan regresi linier berganda pada tabel 1, maka didapat hasil persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan 8,500 tambah 0,290 X1 tambah 0,290 X2 tambah 0,335 X3. Keterangan Y sama dengan tindakan kecurangan atau fraud, X1 sama dengan tekanan, X2 sama dengan kesempatan, dan X3 sama dengan rasionalisasi. Pengaruh tekanan terhadap tindakan kecurangan atau fraud. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa pengaruh tekanan terhadap tindakan fraud pada perusahaan cabang PTX di Provinsi Bali dapat diketahui dengan menggunakan uji T. Berdasarkan tabel 2, diperoleh nilai T hitung sama dengan 3,046 dengan nilai P-value sebesar 0,004. Nilai T hitung sama dengan 3,046 lebih besar dari tabel sama dengan 2,019 dan P-value sebesar 0,04 lebih kecil dari A sama dengan 0,05, maka keputusannya HO ditolak. Jadi ada pengaruh tekanan terhadap tindakan fraud pada perusahaan cabang PTX di Provinsi Bali. Pengaruh tekanan terhadap tindakan kecurangan atau fraud. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa pengaruh tekanan terhadap tindakan fraud pada perusahaan cabang PTX di Provinsi Bali dapat diketahui dengan menggunakan uji T. Berdasarkan tabel 2, diperoleh nilai T hitung sama dengan 3,046 dengan nilai P-value sebesar 0,004. Nilai T hitung sama dengan 3,046 lebih besar dari tabel sama dengan 2,019 dan P-value sebesar 0,04 lebih kecil dari A sama dengan 0,05, maka keputusannya HO ditolak. Jadi ada pengaruh tekanan terhadap tindakan fraud pada perusahaan cabang PTX di Provinsi Bali. Pada PTX cabang Provinsi Bali, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesempatan atau peluang di sebuah perusahaan untuk melakukan kejahatan, maka akan semakin tinggi fraud yang terjadi. Rasionalisasi berpengaruh
menerima fraud tersebut karena pelaku merasa benar melakukan hal tersebut. Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan, maka PT X Cabang Provinsi Bali diharapkan dapat lebih mengembangkan dan menerapkan sistem disiplin kerja dan memperketat sistem pengendalian di perusahaan agar peluang-peluang untuk melakukan suatu kejahatan tidak dapat terjadi karena sudah ada peraturan dan sistem pengendalian yang ketat, serta tekanan-tekanan di lingkungan kerja agar dicarikan jalan keluar agar beban karyawan tidak terlalu berat. Bagi penelitian selanjutnya yang terkait untuk mengkaji aspek yang serupa mengenai pengaruh tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi terhadap tindakan fraud atau kecurangan, diharapkan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel-variabel lain yang berhubungan dengan tindakan fraud seperti menambahkan variabel kemampuan dan lain-lain, serta memperbanyak teori-teori tentang variabel yang digunakan, serta dapat menggunakan teknik analisis data yang lain agar dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. Sekian video pembahasan saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.